Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah ini tuh pagi hari ya. Ini tuh aku mau bersih-bersih mumpung anak aku tuh udah tidur lagi kayak gitu. Dia kan biasanya kalau bangun kan pagi. Nah pagi itu udah mandi, habis itu mainan sebentar, makan. Nah ntar itu dia tidur lagi. Nah mumpung dia lagi tidur, jadi aku ini mau beres-beres. Biasanya kan kalau misalnya aku beres-beres malam, ya bersih sih waktu paginya. Cuman ntar kalau misalnya udah suamiku berangkat kerja, aku udah mandi, anakku udah mandi, ya pasti berantakan lagi ya. Makanya ini waktu anakku lagi tidur, sekalian aku beres-beres. Namanya kerjaan rumah kan pasti nggak ada habisnya ya, apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil gitu, pasti kerjaan tuh susah banget ya buat dipegang. Jadinya kalau misalnya anaknya lagi tidur itu ya udah waktunya kita buat beres-beres, kecuali kalau emang kita juga ngantuk, apa kita capek jadi kita ikut tidur juga. Cuman kalau aku ya kadang aku kalau misalnya aku capek ya udah aku tinggalin aja. Tapi kalau misalnya akunya nganggur dan anak aku lagi tidur, pasti sebisa mungkin harus ada yang aku kerjain kayak gitu. Jadinya waktunya nggak sia-sia. Soalnya kalau misalnya anak aku lagi bangun, aku tuh jarang banget beres-beres rumah yang kayak nyapu, ngepel, atau nata-nata barang kayak gitu. Karena tuh percuma gitu loh. Misalnya ntar kalau misalnya kayak natain barang gitu, baru aku tata ntar sama dia udah diberantakin lagi. Atau enggak nyapu, aduh misalnya aku nyapu di sini, dia di sana dikotorin ya gitu. Jadi mendingan aku ya udahlah biarin aja dia main dulu, ntar kalau dia udah tidur baru aku beresin. Kecuali kalau emang kotor banget atau enggak emang pagi, misalnya kalau pagi kan wajibnya aku ya, pagi sama sore gitu wajibnya aku tetap sapu walaupun dikotorin nggak apa-apa, yang penting aku sapu dulu kayak gitu. Nah ini tuh aku tuh lagi ngeluarin barang-barang yang ada di dalam pot rotan itu. Ternyata tuh di dalam situ tuh ada sisir, ada barang-barang, ada KTP aku, terus nggak tahu apa lagi dimasukin sama anak aku. Pantesan aku tuh nyariin sisir tuh nggak tahu kemana, udah berapa hari nggak ada. Ternyata dimasukin ke dalam pot rotan itu. Ya ampun, aku tuh sampai pusing nyariin. Untung ini aku cek ternyata di situ juga ada KTP. Ya Allah Jan. Nah kayak gitu ya, aku tuh kadang ya aku tuh di dalam lemari tuh nemuin garpu, nemuin sendok, terus kadang ada barang-barang semua dimasukin ke dalam lemari, kadang ada kunci. Emang ya anak seusia kayak anak aku itu masih seneng banget nyimpen barang, nggak tahu disimpan di mana aja. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, yang udah selalu like dan komen di setiap video-video aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah ini aku mau lanjut beresin meja makan. Oh ya, jangan salah fokus sama cat yang setengah-setengah itu ya, yang ada di tembok dapur aku. Itu tuh bukan aku sengaja, tapi aku kan waktu itu habis hias kamar anak aku yang pakai cat abu-abu itu. Nah masih ada sisa, dan daripada dibuang kayak gitu, mending aku polesin ke dinding belakang dapur kayak gitu. Dan ternyata itu tuh nggak cukup ya buat satu dinding itu, cuman bisa buat setengah aja. Ya udah akhirnya aku cat setengah kayak gitu, terus bawahnya aku cat warna putih. Cat warna putih juga itu cat sisaan. Ya lumayan lah ya, karena rumah aku tuh dapurnya tuh belum dicat, belum direnov waktu aku bukan renov sih sebenarnya ya, cuman benerin dindingnya aja. Itu cuman bagian depan aja, bagian belakang itu belum. Karena kan rumah yang aku tempatin ini tuh rumah bekas gitu ya, dan ini tuh sempat kosong selama 2 tahun gitu kata yang punya rumah. Ya tahu sendiri lah ya teman-teman kalau misalnya rumah bekas itu kayak gimana, dan sempat kosong 2 tahun. Kalau misalnya bangunannya sih masih bagus lah pokoknya. Kalau bangunannya maksudnya belum ada yang retak atau gimana, pokoknya masih kokoh
kokoh lah ya. Cuman kayak tembok-temboknya itu mungkin dulu yang punya rumah itu ngecatnya pakai cat yang kurang bagus atau gimana ya, aku nggak ngerti. Waktu aku datang ke sini tuh udah mulai ngelupas kayak gitu. Dan waktu pertama kali aku nempatin ini tuh ya ampun sedih banget ya. Ya tahu sendiri namanya rumah bekas lah ya. Pokoknya aku tuh baru pertama kali masuk rumah ini, tapi sebelumnya udah ditempatin dulu sama suami aku selama sebulan. Pokoknya airnya tuh kalau airnya tuh kecil banget ya. Dan itu tuh aku bertahan sampai berapa bulan kayak gitu, baru aku bikin sumur bor. Karena suami aku nggak mau pakai pump, jadinya aku bikin sumur bor. Dan kamar mandinya tuh ternyata tuh mampet. Ternyata paralon yang di saluran bawahnya itu yang arah ke got itu hancur atau gimana aku nggak ngerti. Nah itu selama berapa bulan aku nempatin rumah ini dengan keadaan saluran yang mampet, susah gitu loh keluarnya. Jadinya tuh butuh lama banget buat airnya hilang gitu. Akhirnya waktu itu aku bongkar. Nah aku bongkar, habis itu aku sekalian benerin dari mulai bagian wastafel kayak gitu. Makanya itu yang lemari kitchen set bawah wastafel aku itu kan dihancurin, karena dulu waktu aku ngebongkar itu jadinya aku hancurin semua gitu. Dan ya alhamdulillah sih udah selama 2 tahun di sini ya udah lumayan lah. Yang bagian depan itu udah aku beresin, ya aku cat kayak gitu ya. Ya paling enggak ya enggak bagus, cuman paling enggak sekarang udah kelihatan rapih lah. Nah lanjut ke video ya. Ini aku lagi nyuci piring bekas sarapan aku sama anak aku. Tadi aku pagi itu beli kayak lontong sayur gitu, niatnya aku mau masak ntar agak siangan gitu. Jadinya tadi pagi aku beli lontong sayur. Oke teman-teman, ikutin video aku terus ya, jangan di skip.
Nah ini aku udah beres cuci piring, aku lanjut mau lap-lap. Oh ya, kemarin yang aku bilang aku beli korden itu tuh udah aku pasang ya. Nah aku tuh masangnya tuh sembarangan banget pokoknya, karena aku kan kemarin waktu beli itu cuma beli korden aja, aku nggak beli tiangnya. Itu cuman aku pasang pakai tali rapia, habis itu aku paku aja, dan pakunya itu pokoknya amatir banget. Nggak tahu deh, yang penting biar kepasang dulu, ntar kapan-kapan aku beli tiang gorden yang buat kolong dapur kayak gitu, ntar aku benerin lagi. Yang penting sekarang udah ketutup aja dulu ya. Nah ini aku mau lanjut nyapu lagi, tuh kan kotor banget, karena aku kalau misalnya beres-beres pas anak aku lagi tidur itu aku beres-beresnya leluasa banget gitu ya, semua bisa aku jangkau gitu. Aku tuh kesempatan banget kalau misalnya anak aku lagi tidur tuh semua aku beresin, karena kalau minta pas dia bangun aku tuh paling cuma cuci piring atau enggak masak atau enggak beresin yang di atas-atas gitulah ya. Kalau misalnya kayak nyapu itu tuh susah banget kalau misalnya pas dia lagi bangun. Makanya kalau pas dia lagi tidur kayak gini, aku tuh semuanya aku sapu, semua aku bersihin. Itu tuh barang-barangnya suami aku, dia kan kalau malam kan pasti badminton ya, kadang seminggu 3 kali badminton. Mesti kalau misalnya habis pulang gitu ya udah barang-barangnya cuma digeletakin aja di halaman apa namanya teras kayak gitu, dan paginya ya aku yang beresin ya. Ya iya ya, mau siapa lagi yang beresin, masa tetangga ya. Nah ini terasnya tuh aku sapu pakai sapu dalam juga ya, karena waktu yang sapu aku rusak itu tuh aku belum beli lagi, adanya cuma sapu yang hitam itu tuh kalau buat nyapu tuh kaku banget, aku tuh nggak seneng gitu ya. Jadinya ini sapu teras buat aku sapu dalam buat aku sapu teras, tapi ntar kalau udah selesai buat nyapu aku cuci lagi kayak gitu. Jadinya kalau buat nyapu teras nggak langsung buat nyapu dalam lagi, tapi aku cuci dulu. Ntar deh kapan-kapan aku beli sapu satu lagi, jadinya sapu dalam sama sapu luar aku pisahin ya. Nah ini udah selesai nyapu, aku lanjut siram-siram. Pokoknya kalau misalnya anak aku tidur, aku tuh beres-beresnya tuh seneng banget gitu loh. Kalau apalagi kalau dia tidurnya lama banget, jadi aku tuh bisa apa aja aku beresin. Terbiasa lagi mau tuh lanjut nyetrika, kalau enggak aku beresin belakang, kalau enggak aku ngapain aja deh pokoknya. Jadi kalau misalnya dia tidur tuh kesempatan banget, tapi kalau misalnya aku udah capek atau ngantuk ya udah aku tinggalin. Jadinya kalau misalnya pas dia tidur dan aku nganggur nggak ngantuk ya udah aku beres-beres aja. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.